Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Suwito, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, serta teman-teman para generasi muda Indonesia. Sebagai insan yang beriman, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nurul Inaya dengan NPM 0227221145 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Nah, di sini saya akan menerangkan materi mengenai fenomenologi. Fenomenologi merupakan jenis metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang merupakan inti dari suatu konsep atau fenomena secara sadar dan individual yang dialami oleh sekelompok individu dalam kehidupan mereka. Fenomenologi sebagai metode menemukan sifat makna sekelompok individu, menjadi metode penelitian yang mendekati filsafat dan psikologi secara penerapan konsep-konsep upaya filosofis dan psikologis. Abstraksi dan refleksi filosofis juga sering dipraktikkan oleh fenomenologi untuk menangkap niat informasi sebelum mereka diekstrak menjadi narasi mendalam. Selain itu, sering diklaim bahwa fenomenologi sebagai metode penelitian yang memiliki kesamaan dengan studi naratif dan etnografi. Perbedaannya adalah fenomenologi sendiri berusaha menemukan sifat universal dari fenomenologi yang dialami oleh sekelompok individu secara pribadi. Fenomenologi juga adalah suatu pendekatan atau metode dalam filsafat yang berfokus pada pengamatan dan deskripsi langsung dari pengalaman manusia. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh filsuf Jerman Edmund pada awal abad ke-20. Fenomenologi bertujuan untuk memahami struktur esensial makna dari pengalaman subjektif tanpa mengimpor interpretasi atau teori sebelumnya. Beberapa konsep kunci fenomenologi yang melibatkan yang pertama yaitu mengenai intentionality. Semua pengalaman memiliki sifat terarah atau intensional. Artinya setiap kesadaran selalu terarah pada objek tertentu atau memiliki maksud. Yang kedua yaitu mengenai reduksi fenomenologi. Konsep ini mengacu pada penangguhan penilaian, keyakinan, dan asumsi sebelumnya yang memungkinkan pengamat untuk menyelidiki fenomena yang dipikirkan yang lebih terbuka. Yang ketiga yaitu mengenai deskripsi mendalam, di mana fenomenologi menekankan pada deskripsi mendalam tentang pengalaman manusia, termasuk struktur internalnya dan bagaimana pengalaman itu muncul dalam kesadarannya. Yang keempat yaitu mengenai dunia hidup, di mana konsep yang diusulkan oleh Husserl ini merujuk pada pengalaman subjektif yang lebih kaya dan kompleks daripada konsep dan kegiatan dalam kategori ilmiah dan filosofis. Dan yang terakhir yaitu mengenai varietas pengalaman, di mana fenomenologi mengakui keberagaman pengalaman manusia dan berusaha untuk memahami elemen umum yang terkandung di dalam tanpa mengabaikan keunikannya. Fenomenologi telah berkembang dan diadaptasi oleh berbagai pemikir dan disiplin ilmu, termasuk sosiologis, dan ilmu pengetahuan sosial. Berbagai aliran fenomenologi juga muncul, seperti munculnya fenomenologi eksistensial, fenomenologi hermeneutik, dan lainnya, yang mengeksplorasi aspek-aspek khusus dalam kerangka fenomenologi. Keseluruhan fenomenologi memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam terhadap subjektivitas dan pengalaman manusia. Studi fenomenologi dapat digambarkan sebagai penerapan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan menemukan makna umum dari suatu konsep atau fenomena yang merupakan pengalaman hidup sekelompok individu. Fenomenologi yang dialami sekelompok individu tentu sangat berbeda. Contoh kasus seperti fenomena HIV dan AIDS. Penelitian ini berfokus pada fenomena perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penderita HIV dan AIDS, yang dimana fokus penelitian ini dapat dicapai dengan menerapkan metode fenomenologi. Studi fenomenologi tentang
tentang perlakuan diskriminatif juga berusaha mengidentifikasi pengalaman hidup bersama yang membuat orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang mengalami diskriminasi dalam masyarakat dan bagaimana menjalaninya. Data yang dikumpulkan dalam studi fenomenologi dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif dan atau data naratif, bukan sebagai penjelasan atau analisis. Contoh kasus lain terkait fenomenologi yaitu ketika seseorang adalah ayah, fokus penelitiannya adalah pada jenis pengalaman yang dibuat oleh ayah tersebut ketika ia muda sampai ia menjadi seorang ayah. Investigasi fenomenologi dapat diterapkan dengan pertanyaan penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dapat mewawancarai sekelompok orang-orang yang terdiri dari ayah yang baru dibuat dan berpengalaman sebagai ayah. Yang terpenting kekuatan dari studi fenomenologi ini adalah bahwa pengalaman tersembunyi dalam aspek filosofis dan psikologi individu dapat diungkapkan melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca dapat memahami pengalaman hidup dari topik penelitiannya. Tujuan dari penelitian fenomenologi sebagai disebutkan di atas adalah untuk mengurangi pengalaman individu dari suatu fenomena dalam deskripsi dan yang menjelaskan sifat universal dari fenomena tersebut. Ahli fenomenologi untuk memahami esensi dari suatu fenomena. Nah, salah satu ahli menjelaskan yaitu Creswell memberi contoh sifat universal dari apa yang ia yakini sebagai fenomena yang mudah dipahami, seperti rasa sakit. Nyeri contohnya adalah fenomena yang biasa dialami oleh para individu. Rasa sakit ini memiliki esensi universal yang dijalani oleh setiap individu yang terlepas dari siapa yang telah kehilangan atau meninggalkan sekelompok individu yang berkabung, entah orang yang paling dekat dengannya atau peliharaan kesayangannya yang hilang. Rasa sakit memiliki esensi universal sehingga dimungkinkan untuk menyelidiki secara fenomenologis. Penelitian fenomenologi selalu berusaha untuk mengurangi pengalaman pribadi dalam makna bersama atau dalam esensi universal dari suatu fenomena yang secara sadar dialami oleh sekelompok individu. Nah, beberapa bagian yang perlu dipahami penelitian fenomenologi yang menurut pendapat Creswell. Pertama, para peneliti harus menemukan bahwa perumusan masalah yang diajukan harus relevan dengan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi. Yang kedua yaitu ketika para peneliti berkumpul, para peneliti harus menangkap fenomena itu dan mempertanyakan artinya bagi sekelompok orang yang mengalaminya. Misalnya contoh kasus HIV dan AIDS yang ketika menjadi kontra, apa artinya kehilangan sesuatu atau seseorang yang Anda cintai atau sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai manusia, para peneliti harus menyimpan pengalaman pribadi mereka sebanyak mungkin dalam fokus penelitian mereka. Nah, sehingga dalam penelitian ini mereka harus betul-betul terjun dan tidak boleh melibatkan diri mereka sebanyak mungkin. Yang keempat yaitu mengenai data fenomenologis dalam bentuk narasi deskriptif yang berasal dari cerita orang yang mengalami fenomena yang diteliti. Yang kelima yaitu mengenai proses analisis dan data pada prinsipnya yang serupa dengan analisis kualitatif lainnya. Yang keenam yaitu mengenai setiap topik yang muncul dalam proses analisis berisi narasi pada teks pada setiap prinsipnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.